Secara geografis, daerah istimewa Yogyakarta terletak pada 109 derajat sampai 111 derajat bujur timur dan 7 hingga 8 derajat lintang selatan. Wilayah ini terbagi atas 5 kabupaten, di antaranya adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Menurut Badan Pusat Statistik 2014, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas wilayah mencapai 3.180,50 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 3,594 juta jiwa. Kota Yogyakarta merupakan ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kaya akan predikatnya, baik dari sejarah maupun potensi yang dimilikinya seperti kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata. Pusat kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Keraton Yogyakarta yang diperintah oleh seorang raja dengan sebutan Sri Sultan Hamengkubuwono. Area keraton merupakan lingkungan yang masih kental dengan tradisi yang dijalankan, di antaranya pemakaian baju adat oleh abdi dalem, upacara sakral tumplak wajik, dan sesajen. Namun, seiring perkembangan zaman, Yogyakarta telah mengalami banyak perubahan. Perubahan telah menyelimuti daerah istimewa Yogyakarta dengan modernitas yang menyebabkan hilangnya tradisi berkebaya. Tradisi itu merupakan harta karun yang menjadi identitas kota Yogyakarta. Rata-rata banyaknya pendatang justru membuat kota Jogja semakin meninggalkan tradisinya. Bagaikan gadis metropolitan yang tidak mengerti adat, mereka bangga mengenakan pakaian terbuka yang justru bukan mencerminkan orang Jogja. Kalau rakyat biasa, ya sejak dulu itu pakaian memang tidak ditentukan ya. Ya umumnya juga model kebaya itu sebagai penutup penutup badannya seperti itu. Tetapi kan tidak ditentukan modelnya. Kalau sudah pakai model itu biasanya pusat kerajaan yang akan membuat seperti itu. Ada tangkepan, ada kudu baron dan sebagainya itu. Kalau masa lalu itu begitu pakem, ya mau kemana-mana pakai jari itu ada artinya gitu ya. Jadi kayak Sido Mukti, Sido Luhur, Wahyu Tumurun misalnya itu dari kain. Kemudian juga kebaya itu kalau dulu kebaya itu tidak berplat yang demikian tipis atau tile itu bukan ya. Tapi yang memang melindungi tubuh kita tidak kelihatan gitu ya. Kebaya menjadi ikon dan menjadi jati diri ya, jadi identitas ya, pakaian yang dibanggakan oleh kaum wanita di Indonesia itu pada masa ya kerajaan masih terbatas ya, di lingkungan keraton ya ada pakaiannya. Saat ini kebaya hanya dipakai pada acara-acara tertentu. Namun, masih ada beberapa wanita penerus tradisi yang menggunakan kebaya sebagai pakaian sehari-hari. Kebanyakan dari mereka sudah berusia lanjut dan tinggal di pedesaan. Tradisi berkebaya lambat laun mulai menghilang, layaknya bebatuan di pinggir karang yang terkikis ombak. Kebaya merupakan jenis busana yang dipakai oleh kalangan wanita Jawa. Wanita Jawa terkenal dengan senyumnya yang manis seperti gula, pandai merawat diri, serta adat istiadatnya dalam mengenakan busana Jawa. Wanita Jawa yang masih ngadi saliro dan ngadi busono sekarang ini sudah mulai hilang. Ngadi saliro dan ngadi busono
merupakan bagian dari trilogi keanggunan wanita untuk mencapai penampilan yang indah dan ideal bagi seorang wanita agar menjadi panutan. Pulau Jawa itu bisa dikarakterisasi wanita yang ada berpenampilan sederhana, ya cantik, tapi kecantikan yang tidak satu sisi, atau kecantikan tidak hanya dalam bentuk luar, tapi kecantikan dalam pribadi dirinya. Itu salah satu cirinya, dan lalu menggambarkan sikap dan penampilan yang santun, halus. Nah, itu wanita Jawa biasanya digambarkan itu. Ngadi salira itu kejiwaan, ya ala pikiran, ya kesantunan, kehalusan pribadi, ya itu yang diutamakan. Ngadi busana dan ngadi salira itu dasarnya adalah tadi, kecantikan itu dari dalam. Boleh berhias, boleh, tetapi mestinya itu jangan sampai menjadikan manusianya sendiri itu menjadi tidak kelihatan. Perempuan Jawa menurut saya adalah seseorang yang sangat mengedepankan budaya, tetap bersikap halus dan sopan kepada siapapun yang dia temui, dan harus menjaga sopan santun. Perempuan Jawa itu adalah perempuan yang mengugemi 3 karakter tadi. 3 karakter yang jadi satu tadi. Bagaimana kita sebagai penguasa sentong kiwo, penguasa sentong tengah, dan penguasa sentong tengah. Jadi bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, bagaimana kita harus juga tetap menyembah kepadanya dan mendidik anak-anak kita untuk juga seperti itu. Perempuan Jawa itu harus benar-benar merungkepi apa yang menjadi jati dirinya yang sebenarnya di 3 posisi itu tadi. Perempuan Jawa yang beraktivitas, baik di sawah maupun di kebun, masih mengenakan kebaya dengan jariknya yang panjang menutup mata kaki. Bahan yang dikenakannya pun berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan untuk bekerja. Kain jarik memiliki ideologi bahwa kain yang tidak dipotong merupakan lambang kesucian dan kesakralan. Jarik sendiri berarti ojo sere, yang artinya jangan mudah iri hati terhadap orang. Karena iri hati hanya akan menimbulkan rasa emosi dan gerusa-gerusu dalam menanggapi masalah. Pemakaian jarik dengan membuat wiru atau lipatan pada kain batiknya. Wiru merupakan singkatan dari wiwiren ojo nganti kleru, yang berarti olahlah segala hal sedemikian rupa sehingga jangan sampai menimbulkan kekeliruan dan ketidakharmonisan. Masing ini tentu saja ada filosofinya, dan itu bisa dipelajari. Kemben itu apa, wiron itu apa, jarik itu ojo serik misalnya, wiru itu diwiwir supaya orang keliru gitu ya. Banyak sekali yang mengandung filosofi kehidupan. Wiru diwiwir supaya jauh keliru. Kalau kita menghadapi satu masalah, kita harus satu-satu kita lihat permasalahannya apa, kenapa seperti itu, dan lain sebagainya, agar kita tidak keliru dalam mengambil keputusan. Gitu. Terus kebaya, kalau saya memaknai kebaya itu karben ora dipiyak ya, biar tidak terbuka gitu ya. Kalau semula itu sehari-hari oleh rakyat Indonesia pada masa tradisional, bentuknya ya tidak perlu lebih indah-indah sekali, tapi ya sederhana, tapi cukup memenuhi kebutuhan menutupi tubuh dan cukup cocok untuk bekerja
apakah itu sebagai pekerja buruh, apa sebagai pekerja mungkin pegawai ya. Saat ini memang aktivitas perempuan di Jogja terutama yaitu sudah sangat bervariasi. Ada yang dosen, ada yang harus bekerja di hotel seperti saya. Seperti itu kan tidak bisa untuk selalu menggunakan kebaya gitu. Jadi memang di saat-saat tertentu saja saya bisa menggunakan. Saya sering mengajar menggunakan kebaya, tetapi bawahnya saya lebih menggunakan celana panjang. Kenapa? Supaya lebih cepat jalan-jalannya karena aktivitas saya padat sekali. Selain ini saya harus begini, selain ini harus begini. Kalau pakai jari ini kan jalannya harus pelan-pelan ya. Jadi memang disesuaikan dengan profesi masing-masing. Kebaya seperti mempunyai roh yang dapat menggerakkan jiwa manusia untuk tetap terikat dengan pemakainya. Sejatinya kebaya dan kain jarik itu merupakan busana adiluhung yang dimiliki Indonesia, terutama daerah Jawa. Mirisnya, hanya perempuan Jawa yang sudah berumur yang mengerti akan aturan yang telah dibuat oleh nenek moyang melalui kebaya. Di bagian kebaya, bagi rakyat kecil itu mereka merasa senang atau cocok karena itu sesuai dengan tadi keinginan ingin tetap mempertahankan jati dirinya masyarakat Indonesia yang sederhana. Kita punya satu busana yang adiluhung nih, dan ini justru busana yang sudah sangat dikagumi di mata dunia gitu. Kenapa kita sendiri tidak mencintai? Pakaian itu sangat penting karena hubungannya dengan dengan budaya menutup aurat kita. Ini yang menjadi pokok. Jadi pakaian tidak hanya melulu untuk berhias, ya, tapi ada fungsi lain yang dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa ini. Kebaya itu sangat menarik dan jika dipakai akan membuat seseorang yang memakainya terlihat lebih anggun, terlihat lebih eksklusif dan elegan. Dan kebaya itu tidak pernah lekang oleh waktu ya. Jadi akan selalu nyaman untuk dipakai dan selalu fashionable sampai kapanpun menurut saya. Jenis busana nasional dari Jawa adalah kain batik wiru dengan kebaya panjang atau pendek tanpa kutu baru. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1987. Walau tradisi berkebaya sudah mulai menghilang, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak tinggal diam. Pemerintah mencanangkan peraturan tentang penggunaan pakaian tradisional Yogyakarta bagi pegawai pada hari tertentu. Seperti yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota Pasal 2 Nomor 173 Tahun 2014, yaitu ketentuan penggunaan pakaian dinas gagrak tradisional Ngayogyakarta untuk pegawai putri mengenakan 1. Baju kebaya tangkepan, 2. Kain jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam atau putih, 3. Rambut menggunakan gelung tekuk atau menyesuaikan, dan 4. Memakai selop atau cenela. Dan dalam pasal 6 memuat tentang penggunaan pakaian dinas tradisional gagrak Ngayogyakarta yang dikenakan setiap Kamis Pahing. Untuk peringatan hari-hari nasional termasuk tadi hari lahirnya Kartini itu termasuk yang mendorong memacu perkembangan pakaian kebaya menjadi satu bagian yang penting. Memang budaya ini ya tidak bisa melepaskan, pengaruh, pengaruh dari luar. Apalagi pengaruh ini sudah begitu kuatnya sehingga pemerintah pun berupaya untuk melestarikan itu dengan cara-cara yang sangat bijaksana. Misalnya untuk para pegawainya pada hari-hari tertentu mereka diwajibkan untuk memakai pakaian kebaya ini. Sebagai bentuk pelestarian budaya berkebaya di Yogyakarta, sudah terbentuk komunitas perempuan berkebaya.
Selain terbentuknya komunitas perempuan berkebaya di Yogyakarta, diharapkan para perempuan Jawa termotivasi untuk memakai kebaya setiap harinya, sehingga perempuan berkebaya tidak akan hilang oleh waktu. Jangan sampai kebaya itu hilang, itu bisa kita lestarikan. Jadi memakai kebaya tidak hanya ketika kondangan saja, tetapi juga ketika kita beraktivitas keseharian itu juga memakai kebaya. Dan kok nggak salah untuk memakai kebaya, dan justru itu tadi menampilkan keanggunan dan kecantikan wanita Jawa. Untuk pemerintah lewat pendidikan harus mulai disuburkan, ditumbuh suburkan. Nah, itu akan sangat membantu untuk pemahaman maupun kemauan untuk memakai pakaian ini. Selama itu tidak kita laksanakan, ya jangan mengharapkan nanti muda-mudi kita akan menggunakan pakaian adat kita. Budaya itu terus berjalan, terus berkembang. Tapi ya jangan meninggalkan akarnya. Gitu. Bagaimana kita menelisik kearifan lokal, menelisik tradisi kita dengan lebih mendalam lagi. Percayalah, semua itu adalah pesan yang memang diwujudkan dalam tradisi agar lebih mudah kita untuk nanti memanfaatkan dan untuk lebih mudah kita mempelajari. Untuk itu, perempuan Jawa yang masih muda diharapkan mengerti tentang tradisi berkebaya. Sebab, perempuan itu ibarat tiang negara. Jika perempuan rusak, maka rusak pula sebuah negara itu. Tugas perempuan adalah mempersiapkan generasi penerus bangsa. Melalui perempuan, akan terbentuk pribadi yang berkualitas dan berbudi luhur. Perempuan yang bijak akan membuat perubahan dengan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan tradisi yang adiluhung dalam adat istiadat. Kami sekali-kali tidak ingin membuat murid-murid kami menjadi orang-orang setengah Eropa atau orang Jawa Eropa. Dengan pendidikan bebas, kami bermaksud pertama-tama membuat orang Jawa menjadi orang Jawa sejati yang menyala-nyala dengan cinta dan semangat terhadap nusa dan bangsanya, terbuka dengan mata dan hati terhadap keindahan dan kebutuhannya. Kami hendak memberikan kepada mereka segala yang baik dari kebudayaan Eropa, bukan untuk mendesak atau mengganti keindahan mereka sendiri, melainkan untuk menyempurnakannya.